Kalau menurut aku untuk semangat mengisi kebangkitan nasional itu ya paling minim jangan ngerusak. Presiden Soekarno itu pernah salah satu quote-nya yang sering aku baca itu kan beliau pernah ngendiko, perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah, namun perjuangan kalian akan lebih sulit karena melawan bangsa sendiri. Salam Rahayu, kembali lagi di podcast Rembuk Kroso Putri Kedaton. Dulu sewaktu SD sampai SMP dalam pelajaran sejarah disampaikan bahwa tanggal 20 Mei diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Nah, periode ini ditandai dengan berdirinya Organisasi Kepemudaan Budi Utomo. Semangat yang diusung oleh para pemuda saat itu adalah semangat persatuan, kesatuan, nasionalisme hingga memperjuangkan kemerdekaan. Dalam konteks sejarah, kebangkitan nasional terjadi dalam periode pemerintahan Eyang Sinuhun Hamengkubuwono ke-7. Berbagai keterbukaan di Yogyakarta mewarnai masa pemerintahan beliau. Jadi kali ini bersama Mbak Hayu, kita akan membahas tentang kebangkitan nasional sekaligus mengenang masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7 di Keraton Yogyakarta. Halo Mbak Ayu, apa kabar nih? Baik. Nah, dalam satu kata nih, menurut Mbak Ayu, yang relevan dengan kebangkitan nasional itu apa nih? Satu kata aja Mbak, ayo, bingung nggak? Satu kata. Enggak, yang tadi kamu ngomong aja, terbuka. Terbuka, bukan buka-bukaan kan Mbak? Oke. Kalau gitu dari kata terbuka tadi, penjelasannya apa nih Mbak? Namanya kebangkitan atau kemerdekaan itu kan juga berarti perubahan ya. Nah kalau kita nggak mau terbuka dengan hal yang baru ya artinya nggak akan berubah. Jadi keterbukaan itu perlu untuk perubahan mindset. Itu sih yang aku pikir. Dan itu udah terjadi di era Hamengkubuwono ke-7 ya? Ya kalau dari dulu perjalanan sejarah bisa kita lihat lah dari zaman Eyang-Eyang itu kan dari masa sultan ke masa sultan yang berikutnya itu kan banyak perubahan yang dilakukan juga tuh. Iya. Itu mindset, keterbukaan mindset itu menurutku penting untuk seorang pemimpin. Nah, Eyang Sinuhun ke-7 itu wafat pada tahun 1921. Sementara kebangkitan nasional ditulis sejak tahun 1920. Artinya sebelum kebangkitan nasional, bagaimana kira-kira dukungan Sinuhun ke-7 terhadap kebangkitan nasional, Mbak? Kalau ini resiko kayak buka buku, harus buka buku. Cuma kalau aku jadi sama ini yang biasanya paling diingat dari Marsud Dalem ke-7 itu kan terkenal dengan julukan Sultan Sugih. Iya betul. Jadi bisnis pada saat itu sedang berkembang sekali. Dan peninggalannya berupa bangunan-bangunan kan banyak banget. Jadi memang yang menyempurnakan itu banyak adalah yang ke-8, tapi yang Sinuhun ke-7 itu yang memulai. Jadi yang menginisiasi gitu ya maksudnya. Beberapa yang menjadi peninggalan beliau tuh ya Gedung Jene yang sekarang masih dipakai kalau Marsud Dalem ke-10 menerima tamu-tamu negara itu. Betul, yang dulu dipakai yang ke-9 untuk tempat tinggalnya. Ya, lalu kompleks yang di dalam keraton yang di sebelah wetan. Jadi kayak yang jadi kantormu saiki Nityo. Ya, kantor tersembunyi mencit. Iya. Banyak nyamuk. Habis itu dalam yang di Kilen sekarang kan jadi tempat kediamannya Marsud Dalem ke-10. Bangsal Sonobujono itu yang sekarang jadi itu loh yang panjang, bangsal manis loh. Bangsal manis tuh kayak manis, acara dinner dan lain sebagainya ya. Patean, pokoknya yang daerah-daerah situlah. Gitu. Kalau di luar keraton sendiri ada Pesanggerahan Ambarukmo. Iya, itu yang sekarang terkenal di sini masih ada. Nah, jadi kalau hubungannya dengan tadi keterbukaan itu kan juga banyak era di mana banyak dibangun sekolah-sekolah. Jadi tahun-tahun itu juga lagi banyak-banyaknya organisasi kepemudaan. Nah, semuanya ini
yang terus jadi saling mendorong adanya pergerakan menuju Indonesia yang merdeka dari kolonialismenya Belanda. Ya, jadi mungkin karena semakin teredukasi, semakin terbuka gitu ya. Mindsetnya. Iya, mindsetnya berubah dan mungkin jadi lebih bersatu kan jadinya. Bersatu terus akhirnya berani. Karena punya wadah-wadah di organisasi-organisasi tadi. Mungkin di wadah-wadah itu ada kompor-kompornya juga gitu ya. Ya. Biasa toh, karena banyak kompor di organisasi. Contohnya, kita mau ngomongin organisasi atau mau ngomongin kebangkitan nasional nih? Karena kalau ngomongin kompor di organisasi nanti kita kemana-mana nih. Harus ada Mbak Mangku nih, dia lebih seru. Oke, itu next topic ya. Oke. Nah, ngomong-ngomong tentang sekolah-sekolah yang banyak pada waktu itu, Mbak. Mbak Ayu kan sering cerita kalau kita ini beruntung nih sebagai putri-putri keraton yang bisa sekolah hingga ke luar negeri. Lalu pada masa Eyang Hamengkubuwono ke-7 ini apa yang menarik tentang pendidikan di keraton, Mbak? Sebenarnya kan kalau di eranya Marsa Dalem pertama itu sudah ada sekolah tamanan. Betul, ya. Cuma ya bentuknya bukan sekolah atau kampus kayak sekarang gitu sih, karena dulu Marsa Dalem pertama itu yang mengundang guru ke keraton untuk mendidik putra-putrinya, homeschooling. Iya, homeschooling. Nah, kayak sekarang SFH, betul? Iya. Tapi nggak bikin ibanan. Ya kan mendatangkan guru, bukan orang tuanya sendiri yang ngajari. Nah, jadi itu tempatnya di keraton yang sekarang disebut Bangsal Tamanan. Jadi kalau putri dalem yang boleh sekolah keluar keraton itu kan kalau tidak salah baru mulai era yang ke-9. Oke. Jadi sampai era yang ke-8 itu kalau menurut Marsa Dalem kemarin, Marsa Dalem ke-10 itu masih dipanggilkan guru. Sementara kalau anak putra dalemnya sudah ada yang belajar keluar rumah. Ini awal mulanya sejak yang Sinuhun ke-7. Oh, oke. Jadi kalau yang Sinuhun ke-7 itu mendirikan sekolah di Pendopo Sri Manganti. Jadi ini sekolahnya anak abdi dalem. Oke. Karena dulu kan abdi dalem itu kan juga agak turun-temurun ya. Iya, betul. Ya, sampai sekarang sih masih ada beberapa yang seperti itu masih, cuma memang persentasinya itu lebih sedikit lah. Iya. Nah, tapi ternyata ini muridnya itu nambah terus. Jadi sebagian itu ditampung di Trajumas juga. Nah, yang di Sri Manganti ini disebutnya sekolah kelas 1 atau untuk anak abdi dalem yang pangkatnya tinggi. Kalau anak abdi dalem yang menengah dan ke bawah pangkatnya itu ada sekolah kelas 2 di Pagelaran. Nah, ini nanti akan jadi cikal bakalnya sekolah keputran yang sampai sini sampai sekarang tuh masih ada di dekat alun-alun utara itu. Betul. Berarti itu kayak kalau kita kebanyakan nonton film drama Cina atau drama Korea tuh kayak gitu juga ya, kalau yang kerajaan itu juga ada sekolah di dalam kalau nggak salah kan SD-nya Bapak kan di situ. Keputran ya, betul. Ya kan kadang kita hidupnya masih kayak sinetron dan cerita drama. Oke, ini episode berikutnya aja Mbak. Jangan diperpanjang. Ini tadi udah ada 3 topik ya hari ini. Lanjutan. Jadi kalau nanti yang di luar keraton yang ke-7 itu mengizinkan sekolah-sekolah partikelir atau sekolah umum. Oke. Jadi tercatat ada 75 sekolah. Wow. Okay. 51 itu terdapat di kota kerajaan. Sementara 12 sekolah itu di daerah Kalasan, Jejeran, Bantul, hingga Sleman. Terus 12 lainnya ada di Kulon Progo. Oh, oke. Ini perlu di tracing kelihatannya nih ya sekarang ya. Nah, masih tentang kebangkitan nasional nih Mbak. Dalam catatan sejarah, Kongres pertama Budi Utomo itu kan di tahun 1908 itu dilaksanakan di Yogyakarta. Nah, artinya ini pada era kepemimpinan Eyang Sinuhun ke-7. Nah, kira-kira ada hal menarik apa lagi nih Mbak dalam pemerintahan atau masa pemerintahan Eyang ke-7? Beliau juga mengizinkan salah satu putranya mengajarkan tarian keraton pada publik. Oh gitu ya. Jadi dulu kan benar-benar cuma di keraton hanya boleh dipentaskan di dalam. Jadi organisasinya itu Krido Beksa Wiromo. Oh, I see. Sampai sekarang masih ada. Sampai sekarang masih ada. Selain itu, pangeran yang lain juga diperbolehkan mengajar seni pedalangan kepada masyarakat melalui
Habirandol. Ya ini juga organisasinya masih ada, ini sekarang di bawahnya Krido Martowo. Iya, di masa yang aku tahu nih Mbak, di masa yang ketujuh itu juga di dalam pangeran ini kan banyak sekali berkembang akhirnya pusat-pusat batik, alias mereka itu akhirnya mengembangkan motif batik kepada masyarakat gitu loh. Yang tadinya batik itu kan khusus di dalam keraton dan misalnya pembatiknya harus dari keraton untuk keluarga keraton dan lain sebagainya. Tapi di era Hamengkubuwono ke-7 ini akhirnya di dalam pangeran ini ada muncul pengrajin-pengrajin batik yang akhirnya batiknya itu ada yang diserahkan ke keraton, ada yang bisa untuk umum dan lain sebagainya. Nah ini kan juga walaupun ini istilahnya dalam pangerannya gitu ya, tapi kan tentu harus ada seizin dari Eyang Sinun, dan ini mungkin juga karena Eyang Sinun ke-7 itu sudah mulai terbuka gitu ya dengan secara mindsetnya sudah terbuka, perdagangan dan lain sebagainya, maka mungkin ini menjadi inisiasi dari dalam pangeran itu juga kan? Ya berarti kan itu dukungan yang ke Kapitu terhadap banyak perubahan yang terjadi di masyarakat tuh kan, ya beliau terbuka, terus putra-putranya juga akhirnya mindsetnya juga berubah. Nah ini yang terus jadi sambung menyambung, yang jadinya ada perkembangan di zaman itu. Ya kayak kalau kita mau ngapain juga, mau mendigitalisasi, mau punya konten untuk Instagram dan lain sebagainya di Keraton Jogja kan kalau harus ada inisiasi dan keterbukaan dari Ngerso Dalem terhadap itu gitu kan, support dari beliau juga. Ya, kalau dulu sih pertama malah ngapain punya website gitu kan, makanya langsung aku Ngerso Dalem boleh nggak kalau bikin. Nah kalau sultannya sudah bilang boleh, terus yang lain mau protes. Iya, nah itu inisiasinya harus dari makanya seorang pemimpin kan harus ada keterbukaan dulu gitu kan. Ini aku nambahin Oke, apa? Jadi kalau dulu kan Mbak Kirono juga pernah bahas, jadi kongres wanita itu kan juga dilaksanakan di Jogja. Oh iya betul. Nah itu masanya yang ke-8, kemudian kok yang 9 itu kan benar-benar pendukung Republik waktu zaman kemerdekaan. Jadi sekarang Jogja mendapat status daerah istimewa ini juga pada dasarnya terkait perjalanan panjang. Jadi dukungan keraton itu sebelum ya akhirnya bentuknya jadi masuk dalam NKRI itu ya udah jauh gitu loh sumbangsihnya. Jadi gitu, bukan hanya kita status daerah istimewa tuh bukan hanya soalnya bantu jadi daerah pertamanya Indonesia gitu juga, sebelum itu juga sudah panjang. Oke. Baik. Nah, merespon sejarah panjang dukungan keraton terhadap kebangkitan nasional nih, Mbak. Bagaimana menurut Mbak nih dengan kondisi pembangunan dan perkembangan Jogja saat ini? Apa nih pesan dari Mbak untuk bagi para pendengar? Ya, kalau menurut aku untuk semangat mengisi kebangkitan nasional itu ya paling minim jangan ngerusak. Bukan terus demo ya, kebangkitan semangat. Itu beda, kalau demo itu bentuk demokrasi juga. Jadi sebenarnya demo itu nggak masalah, cuma nggak ngerusak. Anarkis, oke. Kan gitu. Jadi gini, kalau dulu itu kan Presiden Soekarno itu pernah salah satu quote-nya yang sering aku baca itu kan beliau pernah ngendiko, perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah, namun perjuangan kalian akan lebih sulit karena melawan bangsa sendiri. Jadi kita itu kan namanya orang human nature itu konflik, cari masalah, itu salah satu human nature. Tapi biasanya kalau ada musuh bersama, nah itu bersatu deh. Nah yang repot kalau udah musuh bersamanya jadi satu dikalahkan, itu kan biasanya terus antara damai atau apa, nah nanti sesama yang tadi itu jadi satu itu terus cari musuh di situ. Gitu, itu memang tidak bisa dipungkiri, itu salah satu human nature. Tapi paling enggak kan kita harus menyadari untuk melawan insting itu. Tuh, nek masalah mengisi itu kalau aku bilang sih ya kita harus aktif, ya kan? Nggak harus ngomong yang wah terus skalanya harus besar gitu, itu enggak juga. Jadi bermanfaat dulu untuk lingkungan sekitar dulu lah.
gitu. Terus mungkin ikut organisasi kepemudaan. Ini agak sedikit promosi karena kita mau promo mungkin ikut Karang Taruna, ikut Tagana, ikut Pramuka, ya kan? Kalau mau promosi KONI boleh nggak ikut KONI gitu? Ya ikut olahraga itu kan baik untuk kesehatan badan. Cuma Yeah. ya mungkin nggak usah terlalu banyak politis di dalam situ. Betul. Nah, Iki aku bukan ngomongin KONI, itu maksudku di organisasi ini kan. Betul. Nggak Karena usah terlalu politis, melu-melu di bawa masuk situ. dan jangan kalau masuk organisasi itu ya memang untuk menambah wawasan dan teman gitu ya, tapi jangan terus organisasinya Bukan itu untuk nyari masa. oh iya, bukan untuk cari masa organisasi, dan juga jangan cari uang di situ gitu loh. Cari uang dari rekanan teman-temannya boleh dari luar situ, tapi jangan di organisasinya itu. Di organisasi untuk cari duit maksudnya. Ya, kadang kan ada yang begitu juga gitu. Nah, kalau kita ini kan dari segi netralnya. Banyak banget sebenarnya refleksi kebangkitan nasional saat ini, dan ternyata sedikit banyak ada kaitannya dengan Keraton Jogja. Semoga obrolan dalam podcast Rembuk Kroso Putri Kedaton kali ini dapat menggugah semangat para pemuda untuk dapat mengambil peran di masyarakat. Dan tentunya semoga cerita ini juga menginspirasi bagi yang mendengarkan. Sampai jumpa lagi untuk menyambung Roso dalam Rembuk Kroso berikutnya. Pareng!